Ini mengamati begitu ya, di mana gejolak global yang makin memanas akhir-akhir ini akibat kebijakan tarif dari Amerika Serikat membuat sejumlah negara akhirnya khawatir karena memang sektor-sektor atau sendi perekonomian mereka bisa saja terdampak negatif akan kebijakan ini. Kalau kita spesifikkan atau kita khususkan di industri sawit, seperti apa Anda melihat dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat saat ini? Baik, sebelum saya jawab itu saya mau menyampaikan dulu bahwa dalam 5 tahun terakhir ini ekspor sawit Indonesia, minyak sawit Indonesia ke Amerika itu terus meningkat. Di 2020 tuh masih 1,5 juta ton, di 2023 sudah ke 2,5 juta ton, kemudian turun sedikit di 2024 2,2 juta ton. Artinya ada peningkatan terus. Bahkan saya meyakini kalau ini artinya tidak terhambat dengan masalah seperti ini, bisa tembus ke angka 3 juta ton dalam 2 tahun ke depan ya. Artinya bahwa di industri di Amerika tuh sudah membutuhkan minyak sawit ya. Karena memang contoh kalau kita lihat ya, tidak semua produk dari minyak sawit itu bisa tergantikan oleh minyak nabati lain. Misalnya contoh margarin itu tidak bisa diproduksi dari minyak kedelai, karena kalau minyak kedelai harus melalui proses namanya hidrogenasi. Hidrogenasi ini akan menghasilkan lemak trans, justru menjadi tidak sehat, menyebabkan penyakit jantung dan lain-lain. Ini yang justru sekarang kenapa kok mereka juga butuh minyak sawit. Nah, kemudian yang kedua, yang kita lihat pangsa pasar kita di Amerika saat ini 89%. 89% ini sangat tinggi kan begitu. Nah, ini makanya ini yang harus betul-betul diperhatikan. Nah, bagaimana dampak impor tarif ini? Kemungkinan akan berdampak kalau ini tidak bisa dinegosiasi ya. Tapi saya meyakini bahwa pemerintah bisa lah. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita melihat beban ekspor kita saat ini itu ada 3, yaitu DMO, PE, dan BK. Yang totalnya sekitar 221 US dollar per metric ton. Nah, sementara pesaing kita, negara lain tetangga kita ini hanya 140 US dollar per Malaysia ya. Okay. Jadi produsen terbesar minyak sawit kan Indonesia, 50 juta ton rata-rata. Malaysia itu 18 juta ton atau 36% dari produksi Indonesia. Sisanya ada negara-negara lain. Nah, pemasok dari Amerika itu terbesar kita 85%, sisanya adalah negara Malaysia dan Amerika Latin. Nah, Amerika Latin pun sekarang ini sudah mulai naik produksinya. Dari kira-kira terakhir itu 3,7, kemarin sekarang sudah ke 5 juta. Tapi itu kan dari beberapa negara ya. Brasil, Honduras, Guatemala, dan lain-lain itu. Artinya, tapi itu kan juga perlu diwaspadai. Nah, bagaimana usulan dari Gapkin adalah untuk menyikapi dari kebijakan ini adalah diturunkan untuk beban kita ini harus diturunkan. Special treatment untuk Amerika misalnya seperti itu. Nah, ini kalau menurut saya bisa bersaing karena saya meyakini mereka membutuhkan sawit. Kalau kita bisa menurunkan ini sehingga konsumen Amerika tidak terlalu terbebani, artinya bahwa ini justru tetap bahkan bisa malah meningkat gitu ya. Artinya bahwa ini yang harus dijaga karena jangan sampai kita melakukan diversifikasi pasar, iya kan gitu. Kita melakukan itu walaupun tidak ada kasus ini, kita terus melakukan, artinya kita jangan terpaku hanya di pasar-pasar tradisional. Tetapi untuk memindahkan sekarang 2,5 juta ke negara lain itu juga nggak mudah, butuh waktu kan gitu. Nah, ini yang harus dijaga begitu. Oke, dari pernyataan dan penjelasan Anda, apakah dapat diartikan pemerintah harus mempertimbangkan kembali ada DMO, PE dan juga BK ini, yang mana di tengah kondisi yang juga cukup penuh tekanan bagi industri sawit kita, Pak Edi? Iya. Jadi memang yang tadi memang betul, ya, artinya bahwa ini sekarang lagi gonjang-ganjing masalah industri sawit, ya. Tapi saya meyakini bahwa utamanya pemerintah bahwa ini adalah juga sawit akan digunakan sebagai diplomasi ekonomi juga kan begitu. Artinya bahwa dunia itu butuh sawit Indonesia kan begitu. Nah, ini yang memang betul-betul nanti harus jangan sampai justru industri sawit Indonesia menjadi meredup. Tetapi saya meyakini kalau untuk dunia itu memang mereka butuh. Artinya bahwa ini yang harus kita jaga, jangan sampai misalnya begini,
kalau kita tetap bersikeras misalnya tetap kita bahwa sudah mau kalau nggak mau ya sudah silahkan nggak beli. Sekarang saya itu juga nggak benar. Kenapa? Karena ada minyak nabati lain. Mana yang bisa digantikan pasti mereka akan gantikan, akan shifting kan begitu, akan bergeser kan gitu. Nah ini yang mesti kita harus hati-hati begitu. Jangan sampai nanti terus tergerus pangsa pasar kita, market share kita begitu. Betul sekali Pak Edi. Pak Edi, kalau kita lihat dari pernyataan Presiden Donald Trump begitu ya mengenakan kebijakan tarif ini, di mana karena salah satu aspeknya adalah ketidakpatuhan negara-negara terkait aktivitas ekspor mereka ke Amerika Serikat. Kalau dari positioning atau point of view Anda di industri sawit, apakah dari sisi kepatuhan pelaku usaha di industri sawit yang melakukan ekspor ke Amerika Serikat sudah dalam koridor atau kategori yang patuh, Pak Edi? Kalau industri sawit sudah sangat patuh karena kita semua sudah contoh ini masalah sustainability. Kita itu ada bahkan anggota kita itu selain ISPO, ada RSPO, ada ICC. Jadi kita udah betul-betul kita mengikuti apa permintaan pasar gitu. Jadi kita benar-benar patuh. Jadi tidak artinya tidak mengabaikan itu, termasuk contoh sekarang China sudah mulai menuntut itu, kita pun patuhi. Jadi memang kita arahnya semua, makanya saya rasa ini ISPO yang betul-betul harus dikuatkan, Indonesian Sustainable Palm Oil ini harus dikuatkan karena itu adalah mandatori di kita. Nah begitu, jadi itu nanti juga kita menunjukkan kepada dunia bahwa minyak sawit kita adalah berkelanjutan begitu. Oke, baik. Di awal tadi juga Anda jelaskan begitu ya, secara tren ekspor kita atau ekspor sawit kita ke Amerika Serikat trennya dalam posisi peningkatan. Namun dengan ada kondisi ini juga bisa saja terjadi penurunan. Apakah ada langkah antisipasi juga yang telah dilakukan dari industri atau pelaku usaha sawit di tanah air kita, Pak Edi? Ya memang ini karena terus terang mendadak sekali ya, mendadak sekali. Tapi yang jelas tadi sudah saya sampaikan bahwa walaupun tidak ada masalah ini pun kita sudah melakukan untuk mencari pasar-pasar baru di luar pasar tradisional. Ekspor kita terbesar kan ke China, kedua ke India, kemudian ke Uni Eropa, kemudian Pakistan, Bangladesh. Itu yang 5 besar. Kemudian Amerika ini termasuk besar. Nah, kita sudah melakukan di luar itu. Contoh kita Afrika sekarang sedang digarap kan begitu. Nanti bulan Mei kita bersama pemerintah akan ke Mesir gitu kan. Di Mesir itu cukup importir yang cukup besar dari Indonesia. Contoh seperti itu. Jadi memang kita lakukan walaupun tidak ada masalah ini. Nah paling tidak kalau dalam mendadak begini pasti ya kita tetap minta kepada pemerintah ini supaya ada nih dalam waktu 3 bulan yang ditunda itu paling tidak sudah ada nanti ada jalan keluar seperti apa. Tetapi sampai detik ini ekspor kita sih masih berjalan ya. Tidak artinya terus kemudian stop gara-gara itu tidak.